Oke, ya baik kita bahas saja perihal mengenai audit dalam perpajakan. Teman bisa lihat ya. Nah, dasar hukumnya itu ya ada di dalam KUP, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, oke. Nah, di dalam KUP ini ya itu pengertian kan audit itu kalau istilahnya dalam perpajakan adalah pemeriksaan ya. Nah, pemeriksaan ini ya diatur di dalam Undang-Undang KUP itu di pasal 1 angka 25. Ya, kalau teman-teman buka di dalam Undang-Undang KUP itu pemeriksaan adalah serangkaian gitu kan. Serangkaian kegiatan ya kan? Serangkaian kegiatan menghimpun, mengolah data gitu kan, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif, profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, itu bunyinya tuh kalau di pasal 1 angka 25. Ya, selain itu pemeriksaan juga diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang KUP. Nah, ada pasal 29A, ya kan, pasal 30 dan pasal 31. Nah, selain itu juga ada di PMK-nya tentang bagaimana tata cara pemeriksaan itu diatur dalam PMK nomor 17 ya 2013. Oke. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa pemeriksaan adalah sebuah serangkaian kegiatan. Nah, jadi tujuan dari pemeriksaan ini intinya adalah ya salah satunya adalah untuk menguji kepatuhan ya, seberapa besar sih ini wajib pajaknya gitu kan dalam melakukan kewajiban perpajakan tersebut yang sudah dilaporkan ya kan, yang sudah dihitung ya kan, terus kemudian yang sudah diisi ya kan dalam SPT tersebut gitu. Udah benar belum gitu kan? Nah, udah sesuai belum gitu kan? Dan lain sebagainya. Nah, kalau udah selain menguji kepatuhan terus bisa juga untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dari yang dihitung ya kan, diisi, dilapor, disetor itu udah sesuai belum nih dengan peraturan perundang-undangannya gitu. Apakah ada salah penghitungannya? Apakah ada salah pengkoreksiannya ya kan, pengkoreksian misalnya ada salah dalam penempatan koreksi fiskal gitu kan, yang seharusnya ini tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto ya kan, terus ternyata dihitung dimasukkan gitu dan lain sebagainya ya, seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya latar belakang ya kan dari pemeriksaan tersebut? Nah, karena di Indonesia ya sistem pemungutan perpajakan ya, sistem perpajakan di Indonesia kita menganut self assessment system di mana wajib pajak diberi kepercayaan ya, diberi kepercayaan penuh untuk menghitung ya kan, memperhitungkan, membayar serta melakukan pelaporan sendiri kewajiban perpajakannya. Nah, jadi DJP ya, dalam ini DJP memberikan kepercayaan penuh nih kepada si wajib pajaknya, ya kan? Untuk apa? Ya udah, kamu sudah terdaftar sebagai wajib pajak, gitu kan? Silakan kamu hitung pajaknya sendiri, ya kan? Terus kamu bayar. Setelah kamu hitung, kamu setor, ya kan? Kas negara. Setelah itu kamu laporkan, ya. Nah, setelah kewajiban perpajakan tersebut sudah dilakukan, ya kan, pemenuhan kewajiban perpajakannya sudah dilakukan, yuk sekarang kita coba lakukan pemeriksaan. Ya. Salah satunya tadi tujuannya untuk menguji kepatuhan itu dari si
wajib pajak itu tersendiri. Ya. Nah, selain itu juga sebagai dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi artinya adalah bahwa self-assessment system ini bisa berjalan dengan maksimal apabila tingkat kepatuhan wajib pajak itu tinggi, ya kan? Sehingga mekanisme hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya itu optimal, seperti itu maksudnya ya. Nah, kemudian ya itu diatur. Jadi hal tersebut diatur di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang KUP. Ya, yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan ya. Untuk apa? Tadi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi dari latar belakang tersebut yang goals-nya ya atau tujuannya adalah ada 2 tadi ya. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut. Nah, di dalam dunia bisnis ya kan, bahwa setiap perusahaan ya, baik itu perusahaan perseorangan, perusahaan dalam bentuk CV ya kan, terus dalam bentuk firma, kongsi, yayasan, atau dalam bentuk PT ya, perseroan terbatas ya, baik BUMN, BUMD gitu kan, atau lainnya gitu kan, badan lainnya, badan usaha lainnya. Nah, setiap yang dituangkan di dalam laporan keuangan ya kan, itu harus dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, intinya gini, perusahaan berdiri ya kan, ini khususnya yang perusahaan profit ya, bukan nirlaba ya. Kalau nirlaba udah jelas dia goals-nya adalah tidak mencari keuntungan, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sifatnya komersial pasti goals-nya adalah memperoleh keuntungan atau profit gitu kan setiap tahunnya gitu kan, setiap periodenya seperti itu. Nah, dari apa yang sudah dilakukan ya kan selama day by day ya kan, hari ke hari ya kan, terus dituangkan di dalam sebuah laporan keuangan ya kan, terus kemudian laporan keuangan itu dipertanggungjawabkan nantinya ya kan, yang mana nanti ada prosesnya, tahapannya ya. Pertama dilakukan audit internal dulu ya, dilakukan audit oleh pihak internal ya, lalu kemudian setelah audit internal selesai baru nanti diaudit oleh pihak eksternal ya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang pemeriksaan akuntansi ya, itu audit itu dibagi 2. Ini yang general audit kita bicaranya. General audit itu dibagi 2, ada audit internal dan audit eksternal. Nah, kalau audit internal itu dilakukan oleh pihak internal atau pihak perusahaan. Jadi manajemen perusahaan. Nah, kalau misalkan audit eksternal itu adalah dilakukan oleh pihak luar gitu, eksternal. Jadi perusahaan menggandeng ya kan sebuah konsultan ya kan, sebuah konsultan atau kantor akuntan publik ya kan untuk melakukan general audit gitu, melakukan general audit dari apa yang sudah dituangkan dalam laporan keuangan tersebut gitu. Nah, biasanya laporan keuangan itu diaudit gunanya untuk apa? Salah satunya adalah untuk salah satunya adalah untuk pelaporan SPT tahunan perusahaan gitu kan. Gunanya untuk apa? Sebagai dasar perhitungan ya kan pajak terutang yang akan dilaporkan dalam SPT tahunan perusahaan tersebut. Nah,
Maka ini penting sekali, apalagi kalau perusahaan sudah TBK ya, karena kan dia harus dipublikasikan ya ke permukaan ya kan, harus dipublikasikan ke masyarakat ya apa yang sudah dilakukan selama periode tertentu ya kan, biasanya bisa dalam bentuk kuartal, dalam bentuk semester gitu kan, atau dalam bentuk tahunan kayak gitu. Nah, setelah dilakukan general audit, nanti dalam general audit itu ada sebuah opini ya kan yang dituangkan. Jadi laporan keuangan yang disusun ya kan oleh pihak manajemen perusahaan, khususnya dalam hal ini adalah keuangan ya, bagian keuangan, accounting-nya ya kan, itu nanti ada opininya ya setelah dilakukan audit gitu. Ada opininya apakah wajar tanpa syarat gitu kan, apakah wajar dengan syarat gitu. Jadi ada komentarnya maksudnya. Atau tidak wajar tanpa syarat ya kan, atau tidak wajar dengan syarat. Nah, jadi ada 4 sistem penilaiannya. Kalau wajar tanpa syarat artinya itu udah baik sekali atau excellence gitu kan. Nah, kalau wajar dengan syarat, nah berarti ada mungkin ya ada pencatatan yang salah penempatan misalkan gitu, atau ada yang salah hitung dan lain sebagainya. Jadi itu dilakukan sesuai dengan hasil temuan pada saat dilakukan pemeriksaan seperti itu. Ya, nah begitu pula dengan pajak, ya kan? Nah di pajak pun itu juga dilakukan apa yang sudah dilaporkan oleh wajib pajak itu, ya kan? Itu dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak, oleh tim auditornya, gitu, tim audit pajaknya, tim pemeriksaan pajaknya, ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih Bu perbedaan antara pemeriksaan pajak dengan general audit, gitu. Nah, perbedaan itu terletak pada yang pertama ya sebenarnya kan sama-sama ya kan, sama-sama yang diperiksa adalah laporan keuangan gitu kan. Nah kalau dalam laporan SPT tahunan kan juga sama nih, kalau perusahaan kan mengisi SPT tahunan itu ya kan based on-nya dari mana? Dari laporan keuangan. Ya enggak, laporan keuangan laba rugi yang direkonsiliasi fiskal ya kan terjadi yang namanya koreksi fiskal baik positif maupun negatif gitu kan, sehingga ya kan menjadikan sebuah laporan laba rugi fiskal. Nah di situ kita tahu earning before tax-nya atau laba sebelum pajak itu berapa gitu kan, gitu. Nanti dari situ sudah terlihat ya ada korfis atau koreksi fiskal positif, dia akan menambah dari penghasilan kena pajak. Kalau koreksi fiskal negatif dia akan mengurang dari penghasilan kena pajak, gitu kan? Itu idealnya seperti itu, ya. Nah, jadi tadi parameternya terletak pada parameter pembedanya ya, terletak pada auditor, ya, si pelakunya. Kalau pemeriksa pajak itu dilakukan oleh si fungsional pemeriksaan pajak. Gitu. Nah, jadi di dalam kantor pajak ya, itu ada timnya, tim auditnya, tim pemeriksanya gitu. Misalkan satu WP yang diaudit, satu tim itu biasanya ada 3 sampai 4 orang. Gitu. Nah, itu ditunjuk langsung oleh si kantor pajak gitu kan. Nah, kalau di general audit ya kan, auditornya itu terletak pada kantor akuntan publik gitu. Makanya ada KJP ya, kantor jasa ya kan, pelayanan ya, KJP, kantor jasa konsultan jasa ya kan, konsultan jasa publik seperti itu ya. Nah terus yang kedua auditi ya kan. Audit ini maksudnya siapa nih yang dilakukan pemeriksaan gitu. Nah kalau di pajak itu yang diperiksa adalah si wajib pajaknya, baik orang pribadi maupun badan
Nah, jadi dia random kan? Nih, mau WPOP atau badan. Nah, itu tergantung nanti ya. Nah, kalau general audit biasanya itu dia perusahaan besar dan atau perusahaan-perusahaan yang baru berdiri ya kan. Nah, biasanya dia perlu melakukan sebuah general audit. Oke, nah terus pembeda yang berikutnya adalah inisiatif dilakukannya audit. Nah, jadi perusahaan terdorong ya memiliki keinginan atau inisiatif untuk dilakukan audit itu dari siapa gitu kan. Nah, kalau pemeriksaan pajak itu inisiatifnya dari Direktorat Jenderal Pajak. Gitu, dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Oke. Dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian kalau General Audit ya inisiatifnya oleh si perusahaan auditinya ya, oleh si perusahaan atau auditinya. Begitu. Nah, terus objek yang diaudit apa nih gitu kan. Nah, kalau di dalam pajak objek yang diaudit itu adalah dari SPT-nya. Tadi SPT-nya yang sudah dilaporkan ya kan. Sudah disetor PPh terutangnya oleh si wajib pajak, udah benar belum nih gitu kan. Nah, sementara general audit yang di yang di objek yang diauditnya adalah laporan keuangan, begitu ya. Oke. Nah, kemudian ya ada standarnya lagi nih, standar atau kriteria pembandingnya, gitu kan. Nah, dari mana nih kita melihatnya, gitu kan? Kalau dari pemeriksaan pajak ya, pemeriksaan pajak itu based on-nya dari undang-undang pajak, entah itu KUP, entah itu pajak penghasilan, PPN ya kan, dan PPNBM, PBB ya kan, BPHTB, Bea Meterai dan lain sebagainya. Jadi tergantung ya standar atau kriteria pembandingnya. Nah, kalau general audit itu dilihat dari PSAK ya, pernyataan standarisasi akuntansi keuangan ya. Nah, selain itu juga setelah itu semua diaudit, ada outputnya atau keluarannya apa nih gitu kan. Produk hukumnya apa nih nanti yang yang dihasilkan dari sebuah pemeriksaan itu. Kalau di pajak itu ada SKP ya dan STP. Nah, SKP ini nanti tergantung dari hasil temuan. Bisa surat ketetapan pajak kurang bayar, bisa surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ya bisa juga surat ketetapan pajak lebih bayar atau nihil. Jadi tergantung hasil temuannya. Atau bisa juga ya kan surat tagihan pajak. Ya mana tahu dia ada kelalaian dalam melaporkan, ada keterlambatan misalkan gitu. Terus ada kelalaian dalam menyetor ya kan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau general audit, nah tadi saya udah nyinggung nih, ada opini yang diberikan, ya kan? Opini kewajaran atas penyajian laporan keuangan tersebut, ya. Opininya apa tadi yang saya bilang ada wajar tanpa syarat, wajar dengan syarat, tidak wajar tanpa syarat, gitu kan? Atau tidak wajar dengan syarat seperti itu, ya. Nah, terus pembeda yang berikutnya adalah konsep materialitas atas output. Nah, jadi apa nih ya kan materinya nanti? Nah, kalau di pajak itu tidak ada ya, tidak mengenal konsep materialitas atau SKP dan STP. Nah, tapi kalau general audit ya itu terdapat konsep materialitas atas opini. Yang tadi wajar dengan syarat kah gitu kan, wajar tanpa syarat kah dan lain sebagainya. Ya, nah yang terakhir adalah dilihat dari sisi fee-nya ya kan atau biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan gitu kan atas audit tersebut. Nah, kalau di pemeriksaan pajak itu tidak ada fee yang dibayarkan. Karena ini kan pure inisiatif dari
DJP, ya enggak, inisiatif dari kantor pajak gitu kan. Jadi memang tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, tapi kalau general audit itu ya ada fee-nya gitu. Fee-nya berapa? Nah, itu tergantung dari MOU antara si perusahaan dengan KJP-nya atau kantor akuntan publiknya, KAP-nya. Ya kan? Kebutuhannya apa nih? Auditnya sampai sebatas mana gitu kan? Apakah rinci ya kan? Jadi ada sebuah negotiable di situ antara perusahaan dengan kantor akuntan publik. Saya hanya mau sebatas pemeriksaannya ini saja, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan saya mau auditnya keseluruhan gitu, all, oh ya kan, general ya kan, general audit. Nah silahkan. Nah itu nanti untuk fee-nya itu sesuai dengan kesepakatan bersama ya, karena kalau bicara berapa sih besaran jasa konsultan itu tergantung permintaan dari klien seperti itu. Kita nggak bisa menargetkan, oh kalau untuk ini sekian rupiah gitu dan sebagainya, nggak bisa ya. Jadi tergantung dari agreement antara perusahaan dengan si kantor akuntan publik atau KJP ya. Gitu ya teman-teman. Oke. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan silakan ya. Nah, ya kan? Nah, di dalam pemeriksaan ya, ada juga kita nanti mengenal yang namanya sebuah verifikasi gitu kan. Nah, jadi kegiatan ya, terdapat kegiatan di DJP itu mirip dengan kegiatan pemeriksaan, namanya verifikasi. Intinya adalah pemeriksaan itu memang kalau kita lihat secara kasat mata ya, itu kan pemeriksaan dilakukan gunanya untuk apa sih? Wajib pajak jadi cuma memverifikasi aja apa yang udah dicatat di dalam laporan SPT tahunannya gitu kan, apa yang udah diisi, apa yang sudah dihitung ya kan, apa yang sudah dibayar, itu udah tinggal diverifikasi aja gitu. Nah itu mirip sih kalau secara kasat mata gitu ya. Nah tapi sebenarnya itu berbeda teman-teman ya. Jadi ada perbedaan antara pemeriksaan dengan verifikasi. Nah itu diatur di dalam PMK 146 ya, dan surat edaran 48. Nah apa nih pembedanya? Pertama kita lihat dulu ruang lingkupnya ya. Nah tadi udah jelas kalau pemeriksaan pajak itu ya dilakukan bertujuan untuk menguji kepatuhan ya, pemenuhan kewajiban perpajakan ya, serta tujuan lain guna untuk melakukan ya peraturan perundang-undangan ya perpajakan yang berlaku. Nah itu tujuannya udah jelas tuh atau ruang lingkupnya. Nah kalau verifikasi ya, verifikasi itu dicek nih, ini wajib pajaknya udah PKP belum gitu. Nah PKP-nya secara jabatan atau inisiatif dari si wajib pajak. Oh ternyata PKP-nya berdasarkan permohonan WP. Oke ya. Terus yang kedua, ini NPWP pernah dihapus atau ada pencabutan pengukuhan PKP-nya ya kan. Nah kalau ada kita lihat nih atas inisiatifnya WP atau secara jabatan gitu kan. Oh ternyata berdasarkan permohonan WP atau PKP-nya. Oke. Jadi hanya diverifikasi. Nah terus lagi pemberian NPWP dan pengukuhan PKP, pengusahaan pajak gitu. Tadi sama dicek lagi. Oh ini secara jabatan ya kan? Atau ya dimiliki atau diperoleh dari DJP. Jadi berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki oleh DJP gitu. Nah, terus penghapusan PWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, ini juga sama. Dasarnya itu ada datanya dan informasi yang memang dimiliki oleh DJP atau adanya penerbitan surat ketetapan pajak ya sebagaimana diatur dalam pasal 13 PMK 146.
Oke. Nah, jadi itu ya, udah jelas ya teman-teman. Dari ruang lingkupnya aja udah berbeda gitu kan. Pemeriksaan pajak menguji kepatuhan atau tujuan lain. Verifikasi hanya dicek aja, oh udah benar gitu kan. Oh ini dan seterusnya. Nah, lalu siapa nih pelakunya gitu kan. Nah, kalau pemeriksaan pajak tadi kan ada timnya, ada tim audit pajaknya. Yang terdiri dari bisa 3 sampai 4 orang ya kan petugasnya gitu. Nah, kalau untuk verifikasi, biasa petugasnya itu bisa AR-nya atau account representatif ya, atau pelaksana kantor pelayanan pajaknya ya, atau kepala KP2KP atau pelaksananya KP2KP. Gitu teman-teman. Ya, jadi udah jelas nih ya, berbeda. Nah, yang berikutnya adalah jangka waktu. Lamanya nih, berapa lama gitu kan. Nah, kalau pemeriksaan pajak itu kan ada 2, pemeriksaan pajak lapangan atau pemeriksaan pajak kantor, di kantor ya. Kalau di lapangan artinya si tim audit datang ke kantor si wajib pajak. Kalau pemeriksaan kantor, kebalikannya, wajib pajak datang ke kantor pajak. Nah, itu durasinya pun berbeda gitu. Bisa 6 ya sampai dengan, kalau panjangnya ada sesuatu hal gitu kan. Itu bisa 6 sampai 8 bulan. Nah, kalau pemeriksaan kantor bisa 4 sampai dengan 6 bulan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau verifikasi ya, untuk pengukuhan PKP berdasarkan permohonan WP itu lamanya adalah 5 hari kerja. Kalau penghapusan MPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP ya, berdasarkan permohonan si WP maupun PKP, itu bisa 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Oke. Nah, lalu ada pemberian MPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan, baik untuk wajib pajak maupun PKP ya. Itu berdasarkan data dan informasi yang dimiliki oleh DJP itu 3 bulan. Sama penghapusan MPWP ya dan atau pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan ya itu juga sama 3 bulan, dan penerbitan SKP ya sebagaimana diatur dalam pasal 13 ya PMK 146 itu juga sama, durasinya adalah 3 bulan. Nah, lalu setelah itu dilakukan, ada outputnya nih, keluarnya apa, produk hukumnya apa nih yang dikeluarkan. Nah, tadi udah jelas pemeriksaan pajak adalah SKP dan STP. Ya. Nah, kalau verifikasi itu bisa SKP, STP atau rekomendasi atau permohonan data internal DJP. Nah, jadi udah sangat jelas ya perbedaannya seperti ini antara pemeriksaan pajak dengan verifikasi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini tadi saya udah bilang ya bahwa ada pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Kalau kantor udah jelas, pemeriksaannya dilakukan di kantor pajak ya, atau di KPP gitu maksudnya ya. Kalau pemeriksaan lapangan, ya pemeriksaan dilakukan di mana sih tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas dari si WP tersebut. Oke. Nah, selain itu ya, ruang lingkup pemeriksaan. Nah, tadi kita udah bahas juga ini ya. Jadi kalau pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dilihat dari jenis pajaknya sama masa atau tahun pajaknya. Jenis pajaknya nih, kalau misalkan mau audit SPT tahunan PPh badan gitu kan. Nah, kalau SPT tahunan PPh badan itu udah jelas itu all taxes ya. Jadi seluruh jenis pajak yang diaudit. Ya, mulai dari apa? Mulai dari PPh-nya yang dipotong atau dipungut ya, potput. Terus kemudian ada PPh akhir tahun ya, pasal 29 atau 28A. Nah, terus kemudian ada PPN-nya ya.
Nah, penjualan atau pendapatan yang ada di dalam laporan laba rugi based on-nya kan dari PPN, betul nggak? Ya, dari pajak keluarannya atas penyerahan ya atau penyerahan jasa atau penjualan barang ya kan, penyerahan atau penjualan barang, penyerahan jasa atau penjualan barang seperti itu ya. Nah, tapi bisa juga misalkan mau audit satu pajak aja, misalkan PPh 21 ya kan, untuk karyawan nih. Ya udah, nanti dilihat berarti per masa pajak, ya enggak? Selama 1 tahun, misalkan selama tahun 2020. Ya udah dari Januari sampai dengan di Desember nanti di audit. Misalkan gitu ya. Ya. Nah, lalu untuk pemeriksaan tujuan lain ya, ini nanti ditentukan, dicocokkan, ya, terus dikumpulkan materinya yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Tadi, misalnya koreksi fiskal nih, ya, ini udah benar belum ngitungnya, ya kan? Terus ini deductible expense atau non deductible expense, gitu kan? Di situ kan terlihat, misalkan nih kayak ada transport, bensin, tol, kita lihat nih, ini digunakannya divisi mana nih, gitu kan? Terus apakah sekalian entertain dan lain sebagainya, gitu kan? Apakah itu murni untuk kegiatan usaha, gitu kan? Kalau tidak, nanti kita lihat prosentasenya, gitu. Berapa nih yang digunakan atau yang deductible expense-nya berapa, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi contohnya itu ya, jadi ditentukan, kemudian dicocokkan, lalu dikumpulkan tuh daftar nominatifnya, gitu, dan lain sebagainya. Sederhananya gitu ya. Nah, ini ya ada kriteria pemeriksaan. Jadi pada saat pemeriksaan itu dilakukan untuk menguji kepatuhan, maka yang harus dilakukan ya, pertama dasarnya wajib pajak itu melaporkan ya kan, pajaknya itu ada kelebihan pembayaran. Nah, kelebihan pembayaran ini kan ada dua kemungkinan. Bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi, gitu kan? Nah, kalau direstitusi artinya WP ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, itu diatur di dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Nah, jadi itu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu gitu. Harus siap nih, misalkan nih SPT masa PPN-nya ya masa Januari 2022 lebih bayar 500 juta misalkan gitu. Oke, 500 juta kan besar banget sekarang ya. Apalagi masih pandemi gini gitu kan. Nah, kalau itu direstitusi kan wah, bisa buat uangnya itu bisa buat yang lain, bisa diinvestasikan atau bisa untuk dilakukan sebuah penambahan produk dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, dari situlah nanti dilakukan sebuah pemeriksaan, gitu ya. Nah, atau bisa juga dalam pelaporan SPT tahunan, ya SPT PPh badannya ternyata dinyatakan lebih bayar, gitu kan. Contohnya nih, ini kan lagi kemarin masa pandemi kita 2 tahun ya. Terus sales atau produk yang ditawarkan ke konsumen atau jasa yang ditawarkan oleh klien gitu kepada klien ya, kepada klien itu berkurang gitu kan, sehingga tapi kan operasional terus kan berjalan ya kan, perusahaan harus menggaji karyawan, perusahaan harus mengeluarkan biaya terkait dengan listrik, telepon, air ya kan, terus kemudian ATK, pemeliharaan dan lain sebagainya. Kan harus harus mengeluarkan biaya-biaya operasional tersebut. Sehingga menunjukkan di akhir tahunnya adalah lebih bayar. Gitu ya. Nah, terus apabila SPT-nya rugi, artinya tidak menyampaikan ya SPT melampaui jangka waktu dalam surat teguran. Bisa juga karena perusahaannya ya ini COVID, kemarin banyak yang
di merger ya kan, termasuk bank-bank juga banyak yang di merger. Terus kemudian perusahaan juga banyak yang satu tumbang, terutama startup ya. Startup yang tumbang diakuisisi oleh startup lainnya gitu kan dan sebagainya. Jadi ada penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi ya, pembubaran perusahaan, atau memang perusahaan tersebut kalau BUT ya akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Seperti itu ya. Nah, lalu juga ada SPT yang memenuhi kriteria seleksi. Nah ini based on-nya ya dari risk based selection. Jadi berdasarkan hasil analisis resiko. Nah, jadi ada indikasinya nih, ada indikasi bahwa adanya kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut yang tidak dipenuhi. Nah, ini banyak banget teman-teman. Teman kalau lihat kasus-kasus perusahaan-perusahaan besar ya. Ini teman-teman gampang sih sebenarnya kalau mau cari informasi tentang kasus penggelapan atau pengemplang pajak ya di Google itu pasti banyak informasi ya kan. Nah itu banyaklah penggelapan atau pengemplang pajak ya yang sudah diekspos ya kan. Harusnya dia bayar pajaknya sekian miliar, negara dirugikan ya kan. Mungkin ada kegiatan transfer pricing yang kita nggak tahu ya kan. Nah itu perlu ditelaah oleh si audit pajak seperti itu. Ya, nah ini yang risk based selection, hasil analisis resiko. Oke. Ya. Nah, yang selanjutnya ya adalah pemeriksaan tujuan lain. Kalau ini sederhana ya, sederhana. Tadi berkaitan dengan misalkan si wajib pajaknya nih calon wajib pajak. Ini seharusnya udah jadi wajib pajak karena dia satu udah memiliki penghasilan. Ya kan? Jadi diberikan NPWP secara jabatan. Gitu tanpa permohonan WP ya, tanpa permohonan si subjek pajak maksudnya gitu. Nah, karena Bapak sudah memiliki penghasilan maka harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Nah, ini jemput bola lah sistemnya nih kantor pajak ya. Makanya ada dulu ya tahun 2007 akhir ya Desember 2007 ke awal tahun 2008 itu ya ada namanya suatu program namanya Sunset Policy ya, kebijakan. Nah, jadi ini kebijakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna untuk mencari calon wajib pajak. Jadi yang wajib pajak potensial lah gitu ya. Seperti apa nih? Misalnya gini, di sepanjang jalan kan banyak ruko-ruko ya kan. Ruko-ruko itu misalkan anggaplah dalam satu lokal ruko itu ada 5 gedung nih rukonya ya kan. Nah di situ ada yang jualan, misalkan ada yang buka konsultan atau notaris gitu kan, sebelahnya ada yang buka bengkel, sebelahnya lagi ada buka toko kayak kelontong sembako gitu kan, sebelahnya lagi buka misalkan kayak bimbel atau ada kantor perusahaan ya, misalkan bergerak di bidang apa gitu. Nah jadi itu ditelusuri ya kan, jadi petugas pajak itu turun ke lapangan, menyisir ya kan wilayah-wilayah memang sifatnya potensial guna untuk memberikan NPWP secara jabatan. Didata dulu, misalnya lokasi Bekasi Timur ya kan, masuk tuh Bekasi KPP Bekasi ya Bekasi. Nah terus nanti di listing nih, ditanya Bapak udah punya, Bapak atau Ibu gitu kan, sudah punya NPWP gitu kan. Berapa omsetnya setahun? Berapa ininya, karyawannya, ya kan? Terus operasional berapa dan sebagainya. Nah, itu didata. Nah, sehingga dari situ ketemulah, oke, berarti Bapak atau Ibu harus sudah memiliki NPWP lah. Lalu diberikan NPWP secara jabatan. Nah, itu namanya dulu programnya namanya Sunset Policy.
ya, itu 2007 akhir Desember sampai dengan awal tahun 2008. Nah, itu banyak wajib pajak yang kejaring tuh, ya, yang diberikan NPWP secara jabatan. Nah, itu contoh sederhananya ya. Walaupun saat ini juga kantor pajak, bukan kantor pajak, Direktorat Jenderal Pajak, ya kan, karena kita saat ini adalah penerimaan, ya kan, terbesar negara adalah dari pajak, kurang lebih 80%, ya kan, memang dari pajak, ya kan, mau nggak mau potensi penerimaan pajak itu terus digali, gitu kan. Contohnya lah kemarin ada kenaikan PPN, ya kan. Nah, pemerintah kenapa menaikkan PPN? Karena konsumtif nih salah satunya kan, warga Indonesia, ya, konsumtif. Terus dilihat nih dari 270 juta penduduk Indonesia, ya kan, dia bisa membeli barang, dia bisa menghabiskan uangnya untuk sesuatu yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, makanya di situ muncullah ini potensi nih untuk PPN, gitu. Nah, terus lagi PPh, ya, khususnya untuk orang pribadi yang tadinya lapisan pajak cuma sampai 4 ditambah 500 juta sampai dengan 5 miliar, gitu kan. Nah, nanti di atas 5 miliar dikenakan 35% tarifnya. Oh, ternyata potensi, ya kan. Nah, itu dilakukan gunanya untuk apa? Asas keadilan, ya kan. Adanya asas keadilan yang muncul. Artinya apa? Satu sisi wajib pajak tidak merasa diberatkan pada saat melakukan pembayaran pajak. Nah, makanya pajak ini dibuat sebagaimana namanya kita hidup ini kan di negara ini kan nggak gratis ya teman-teman, ya. Terus negara juga harus memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk warganya, ya kan, untuk masyarakatnya. Mau nggak mau, ya, ini kan hasil dari dedikasi kita, ya kan, loyalitas kita kepada negara, gitu kan. Kita sudah hidup di negara ini, ya kan. Terus kita sudah mencari rezeki di negara ini. Nah, itulah kontribusinya kita kepada negara dengan membayar pajak. Ya, rasanya sudah kita bisa nikmati. Ya, mungkin dari teman nih orang tuanya, ya kan, yang baik yang ASN atau yang swasta, ya, bekerja di perusahaan swasta, yang setiap bulan atau setiap masanya pajak gajinya itu dipotong PPh pasal 21, itu yang dibayarkan, ya kan, oleh perusahaan, ya kan, yang disetorkan oleh perusahaan ke kas negara, itu bisa dinikmati sama kita saat ini, sama teman-teman semua, gitu. Mungkin dulu zaman waktu orang tua kita, ya, kendaraan umum masih terbatas, ya kan. Terus kita mau ke luar kota juga jarak tempuhnya yang berhari-hari. Sekarang kan udah ada jalan tol. Kita ke Bandung aja ya bisa pulang pergi. Ya enggak? Bisa kita tempuh tuh 1 sampai 2 jam. Ya kan, kalau enggak macet gitu kan. Tapi kalau macet ya itu, ya. Nah, terus ada LRT, MRT, ya kan. Ada busway, Transjakarta, ya kan. Terus ada bis akap, ya kan, antar provinsi, antar ini ya. Nah, antar kota, antar provinsi, ya kan. Nah, terus kita mau ke bandara juga udah ada mobil apa itu namanya? Kalau kita ke bandara ya di Kampung Rambutan itu ada ya. Saya lupa namanya apa itu. Yang khusus kita mau ke bandara ya, di situ ada disediakan gitu, ada bisnya, bis bandara. Nah, jadi itulah ya hasil dari kontribusi yang sudah masyarakat berikan kepada negara, sehingga negara ini memeliharanya, ya kan, memelihara dengan memfasilitasi kepentingan publik, ya kan,
kepentingan masyarakat. Nah, jadi udah jelas kan pajak yang kita bayarkan dari rakyat, ya kan? Untuk rakyat gitu kan, oleh rakyat. Ya sama seperti dengan sistem demokrasi lah, ya. Dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi dari kita untuk kita, kembali lagi ke kita, seperti itu maksudnya, ya. Nah, gitu ya teman-teman ya, filosofinya seperti itu. Oke, nanti teman-teman tinggal dibaca lagi aja ya untuk yang ini. Nah, jadi selain pemberian PPP, nanti ada penghapusan, ada pengukuhan atau pencabutan PKP ya. Terus WP berhak untuk mengajukan keberatan atas hasil pemeriksaan, misalkan seperti itu ya. Terus ada pengumpulan bahan guna menyusun NPPN ya. Terus pencocokan data atau alat keterangan, terus penentuan WP yang berlokasi di daerah terpencil. Karena ini ada untuk WP yang berlokasi di daerah terpencil itu ada treatment khususnya gitu ya, ada treatment khususnya. Kalau teman-teman baca di deductible expense sama non deductible expense itu ada treatment khususnya ya. Nah, terus ada penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. Nah, ini khususnya biasanya perusahaan punya kantor cabang gitu atau anak-anak perusahaan gitu. Di sana dilakukan penyerahan barang juga, nanti dikenakannya seperti apa dan sebagainya. Ada pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, ada penentuan saat produksi dimulai ya, dengan memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Ya, lalu ada memenuhi permintaan informasi dari negara mitra yaitu P3P. Nah, ini berkaitan dengan tax treaty. Ya, kalau untuk kayak ini. Oke, nanti dilihat tax treaty antara negara Indonesia dengan negara mancanya. Misalkan dengan negara Singapura, peraturan seperti apa, pengenaan pajaknya bagaimana, ya kan, dan lain sebagainya. Gitu. Ya, nah ini jangka waktu pemeriksaan yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, pemeriksaan lapangan 4 bulan, bisa lebih ya kan, bisa lebih. Tergantung hasil temuannya di lapangan seperti apa. Kalau misalkan cukup 4 bulan udah selesai gitu kan, ya sudah. Nah, kalau misalkan wah ini nggak bisa nih 4 bulan, ternyata ada lagi temuan ini gitu, ada alasan tertentu, ya udah diperpanjang. Nah, ternyata pas diaudit lagi ya kan, ada indikasi transfer pricing gitu kan, atau adanya rekayasa transaksi keuangan, ya sudah diperpanjang lagi sampai benar-benar itu selesai, ya kan, dinyatakan selesai seperti itu. Jadi kondisional. Biasanya sih idealnya 4 bulan ya, seperti itu. Oke. Nah, ini pemeriksaan kantor ya. Tadi ya bisa 3 bulan, pernah 3 bulan ya, lanjut. Oh ternyata ya kan ada alasan tertentu, ya sudah diperpanjang lagi 3 bulan dan seterusnya. Oke. Nih. Ya, jadi kenapa kok ada perpanjangan jangka waktu pemeriksaan? Nah, prosedurnya bagaimana? Tadi kita lihat nih dengan kondisi di lapangan, kondisi si wajib pajaknya. Kalau wajib pajaknya kooperatif, cepat pastinya. Tapi kalau wajib pajaknya bandel, ya kan, kabur-kaburan gitu. Terus banyak alibinya lah. Nah, itu bisa dilakukan, ya kan, perpanjangan seperti itu. Oke. Nah, ini ya, tadi kalau pemeriksaan kantor itu kurang lebih 14 hari atau 2 minggu ya. Seperti itu, 14 hari kerja ya. Karena kan kalau kantor pajak itu kan weekdays ya, Senin sampai dengan Jumat ya kan. 1 minggu itu 5 hari. Seperti itu. Ya, jadi hitungannya kurang lebih 3 minggu, 3 pekan. Kalau pemeriksaan lapangan paling lama adalah 4 bulan ya. Nah, nanti mulai dari panggilan ya kan, terus dilakukan pemeriksaan, lalu keluar namanya laporan hasil pemeriksaan atau LHP.
Oke. Nah, ini standarnya pemeriksaannya, ada standar umum. Ya, kalau standar umum jelas si petugas pajaknya sudah mengikuti Pusdiklat, ya kan? Kalau pemerintahan ya, pemerintahan atau swasta sama ada Pusdiklatnya, ya. Dia udah mendapatkan pendidikan, ada pelatihan teknis, ya kan? Dia sudah memiliki keterampilan tentang pemeriksaan pajak gitu. Terus dia sudah sudah jujur, bersih maksudnya ini dia tidak memihak, netral maksudnya seperti itu. Tidak ada salam tempel dan sebagainya. Lalu dia taat mematuhi kode etik, ya, kode etik yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Nah, kalau standar pelaksana, nanti dilihat persiapannya sudah pasti ya, harus baik, sudah sesuai dengan tujuan. Jadi maksudnya tadi karena ada dua kan, satu tujuan untuk pemenuhan atau untuk tujuan lain gitu. Nanti dilihat ya. Terus skupnya ya, apakah berdasarkan pencocokan data, pengamatan dan lain sebagainya. Nah, terus temuan pada saat pemeriksaan itu dilakukan, ada bukti kompeten yang cukup ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini dilakukan oleh suatu tim pemeriksa tadi yang terdiri dari bisa 3 sampai 4 orang ya, atau lebih tergantung ya. Surat tugasnya bisa dilaksanakan di kantor pajak atau di tempat si wajib pajak gitu ya. Bisa dilakukan pada jam kerja atau di luar jam kerja. Jadi tergantung dengan persetujuan kedua belah pihak. Nah, terus ada pemeriksaan yang didokumentasikan ya dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Terus ada LHP yang digunakan sebagai penerbitan produk hukumnya tadi, SKP atau STP ya. Nah, bisa juga nanti audit pajak ini dibantu oleh tenaga ahli. Misalkan dia belum paham nih tentang bidang ini gitu, bidang perusahaannya ya. Boleh itu biasanya memanggil tenaga ahli seperti itu. Nah, ini standar pelaporan ya, LHP ya, laporan hasil pemeriksaan. Biasanya ini dia disusun secara ringkas, jelas ya. Pertama, memuat ruang lingkup pos-pos yang diperiksa dengan tujuan pemeriksaan, terus membuat simpulan pemeriksaan pajak ya berdasarkan temuan ya yang kuat tentang ada atau tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, lalu LHP-nya ini nanti ya kalau untuk menguji kepatuhan itu ada siapa penugas pemeriksa, terus identitas WP, ini dilakukan pembukuan atau pencatatan gitu kan. Terus data dan informasi, materi apa nih yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaannya apa, ikhtisar, penghitungan pajak terutang, simpulan, dan usul pemeriksa pajak. Nah, kalau usul pemeriksa pajak itu biasanya diberikan, ada advice ya, ada advice yang diberikan oleh si audit ya, auditor atau audit teksnya nih. Ada advice misalnya untuk berikutnya gitu kan, ini pelajari ini ya, poin-poinnya ini, atau misal ada usulan, ada advice, silakan boleh memakai konsultan pajak siapa gitu kan, misalkan ini dengan partner dan lain sebagainya gitu ya, karena sekarang kan DJP punya partner ya, ada mitra DJP ya, ASP itu ya. Sekarang banyak ya, ada Ortex, ada online pajak ya kan. Terus ada apa itu namanya? Banyak lah pokoknya ya, pajak online pajak, terus apalah itu. Pokoknya banyak lah, ada mitra-mitra DJP-nya ya yang memang disahkan oleh kantor pajak ya, jadi ada konsultan pajaknya.
Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini kewajiban pemeriksa. Ya, jadi si petugas itu ya, maksudnya petugas pemeriksa itu pertama dia harus memberikan surat pemberitahuan bahwa dia ditugaskan oleh kantor pajak, ya kan, untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak A, B, C, dan seterusnya. Terus dia memperlihatkan ID card-nya, ya kan. Nih, saya setelah surat perintah, lalu tunjukkan ID card-nya. Kemudian buat appointment, ya kan, melakukan sebuah pertemuan kepada wajib pajak. Nah, ini nanti si tim audit ini menjelaskan, ya kan, kepada wajib pajak bahwa wajib pajak diaudit berdasarkan ini, gitu kan, landasannya ini. Terus nanti auditnya tujuannya untuk memenuhi kepatuhan perpajakan, misalkan seperti itu ya. Lalu ada hak dan wajib dan kewajibannya apa saja, gitu kan, selama dilakukan pemeriksaan itu. Nah, lalu si pemeriksa ini wajib juga menyampaikan untuk mengajukan permohonan tentang pembahasan hasil pemeriksaan seperti apa, gitu kan. Nah, terus kemudian dia menjelaskan hasil pertemuan itu kepada wajib pajak dalam berita acara. Ya, lalu setelah itu sudah selesai, buat berikan kuesioner kepada wajib pajak, ya kan, dari hasil pemeriksaan tersebut. Ya, kenapa ada kuesioner? Yaitu untuk mengukur kinerja si petugas pemeriksa tersebut, gitu kan. Apakah wajib pajaknya dalam posisi tertekan atau tidak, gitu kan. Nah, itu nanti terlihat dari kuesioner tersebut yang diberikan. Ya. Lalu memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila ada perubahan susunan tim pemeriksa. Misalkan di awal ya surat perintahnya ada si A, B, C, D, E. Oh, ternyata pas pertengahan jalan ya kan ada perubahan nih. Ya kan ada perubahan menjadi A, B, C-nya dipindahkan gitu kan. A, B, D, oh berarti ada perubahan satu orang nih gitu. Ya, nah itu harus diberitahukan. Kemudian menyampaikan SPHP ya. Terus kemudian memberikan hak hadir kepada WP dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, terus memberi petunjuk ya. Jadi tadi ada advice ya, ada advice atau guidance ya. Ada yang diberikan ya kepada WP untuk tahun-tahun selanjutnya biar nggak salah lagi gitu kan dan lain sebagainya. Terus mengembalikan buku dokumen catatan yang dipinjam ya, terus merahasiakan kepada pihak lain gitu. Jadi off the record setelah dilakukan audit, jadi si tim auditor ini nggak boleh nggak boleh mengumbar-umbar mana saya audit di PT ini gitu, hasilnya begini gitu, nggak boleh menceritakan ke wajib pajak lainnya gitu ya, karena ini memang off the record, rahasia ya. Oke. Nah, terus hak apa sih? Nah, tadi itu kewajiban si pemeriksa pajaknya ya. Nah, ini sekarang haknya wajib pajak. Ya, ini kebalikannya sih sebenarnya dari kewajiban pemeriksa. Ya, jadi wajib pajak berhak minta mana surat perintahnya kalau memang perusahaan saya diaudit gitu kan, atau saya diaudit, saya minta surat perintahnya, terus tunjukkan identitinya gitu. Terus saya minta surat pemeriksaan gitu kan terhadap pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Nah, itu jadi saya tolong dong dijelaskan ini tujuannya apa saya dilakukan pemeriksaan gitu. Nah, itu berhak wajib pajak menyampaikan itu. Terus saya minta susunannya siapa aja tim pemeriksanya, ya kan? Surat tugasnya mana, gitu kan? Masih sama nggak nih dari saya awal dilakukan pemeriksaan sampai saat ini berjalan gitu. Nah, terus nanti wajib pajak menerima SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Terus wajib pajak itu harus menghadiri ya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nanti dibacakan sama tim audit.
bahwa bla bla itu banyak, pokoknya ada berapa lembar gitu ya. Nah, terus pengajuan permohonan yang dilakukan oleh tim QA ya, pemeriksa sehubungan dengan hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak. Nanti misalkan, oh yang bagian ini saya nggak keberatan nih karena gini-gini nih, oke, gitu kan. Nanti kita kita bicarakan dengan baik, oke, alasannya ini dan lain sebagainya. Nah, terus wajib pajak itu berhak menyampaikan penilaian atau memberikan pendapat. Ya tadi saya bilang mungkin wajib pajaknya tertekan sehingga dia begini gitu kan, melakukan hal tindakan ini dan sebagainya. Nah, jadi itulah ya antara kewajiban pemeriksa dengan hak wajib pajak. Ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, audit dalam perpajakan ya. Audit itu kan kalau bahasa istilahnya dalam bahasa Indonesia itu adalah pemeriksaan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman. Oke, ya. Alhamdulillah. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup. Insya Allah cukup. Ya, nah jadi intinya materi ini kan sudah pernah disampaikan ya di dalam mata kuliah pemeriksaan pajak, ya enggak? Ya, saya hanya membahas poin-poinnya saja. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat ya. Bisa lihat seberapa ini sih gitu kan. Untuk untuk materi lengkapnya, detailnya yang ada di pemeriksaan pajak. Nah, ini saya sedikit singgung ya untuk yang kuis kemarin, soal kuis kemarin. Ini ya, tadi udah dibahas nih di kelas pagi. Nanti ini saya share kok ya. Cuma ini belum saya rapikan nih keterangannya ya. Keterangannya apa saja ya. Tadi udah dibahas nih baru yang ini. Maksudnya kenapa dikoreksi gitu kan dan lain sebagainya. Udah ada hitung-hitungannya juga kok. Ya, begitu ya teman-teman. Ini juga dikenakan 0,3% yang bersifat final. Gitu. Oke, cukup ya. Ini udah 858. Oke, nanti kita minggu depan kita masuk materi tentang, jadi gini ya teman-teman, untuk akuntansi perpajakan ini kan ada perubahan, apa itu namanya? Ada perubahan ini ya, RPS ya, rencana pembelajaran. RPS itu apa ya? Rencana pembelajaran studi. Ya, rencana pembelajaran studi. Jadi ada perubahan. Kalau dulu ya sebelumnya itu kan materinya hanya membahas tentang penghitungan penjurnalan pajak penghasilan, ya kan? Pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, PBB, BPHTB, gitu kan. Nah, kalau sekarang itu kita bahasnya lebih detail lagi. Jadi bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas penghitungan dan penjurnalan, bukan hanya sebatas menyusun rekonsiliasi fiskal gitu kan dan sebagainya. Nah, pada hari ini kita membahas tentang audit dalam perpajakan. Ya. Jadi nanti minggu depan ya, sebenarnya audit dalam perpajakan itu kan banyak manfaatnya ya kan, banyak manfaatnya. Diawali dari pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik gitu kan. Terus dari akuntan publik menjadi
dasar penghitungan PPh terutang tahunan gitu kan, dan seterusnya. Tadi sampai muncul yang namanya opini ya, atau penilaian dari kantor akuntan publiknya. Nah, terus kegunaan laporan audit dalam perpajakan juga apa gitu kan, tadi udah saya jelaskan. Nah, insya Allah minggu depan kita bahas tentang materi laporan keuangan komersial. Jadi kita menganalisis analisis keuangan, ada rasio keuangan, tadi ada ROA, ROE, ROI gitu kan, return of investment ya kan, return of asset ya kan, return of equity ya gitu, return on equity ya, return on investment ROI ya kan, seperti itu ya. Nanti kita bahas terus manfaat analisis keuangan dalam perpajakan itu apa ya. Mungkin teman-teman sudah belajar juga nih mata kuliah analisis laporan keuangan ya. Udah pernah dengar pasti istilah ROA, ROE sama ROI ya. Selama minggu depan ya kita bahas tentang itu. Oke, mungkin itu cukup yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan silahkan disampaikan saja di grup kelas ya. Oke, terima kasih. Cukup ya teman-teman. Kita foto bersama dulu sebagai bukti perkuliahan kita. Silakan dibuka kameranya.